Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, gue mau hari ini jawab pertanyaan dari Bro Dio Fernando ya. Ini dia bertanya, kayaknya dia lagi pusing mau beli jam gitu ya. Jadi dia bertanya nih. Langsung masuk pertanyaannya ya guys ya. Bro Dio bertanya, "Bro, mau tanya kalau disuruh pilih mending Omega Seamaster Diver atau JLC Polaris No Date?" Dan thank you. Dan begitu Bro Dio juga berkata dia udah punya Omega koleksi dia sekarang adalah Omega Speed Master dan PEM 312. Oke, langsung gua jawab ya. Bro Dio ya. Pilih Polaris No Date atau si Master Diver. Dengan koleksi lu sekarang dan gak peduli koleksi lu apa bro, gue langsung gampang banget. Gue langsung mau bilang antara dua ini JLC Polaris No Date sama si Master Diver, lu pilih si Master Diver. Itu apa, udah jelas no, si Master Diver jawabannya. Kenapa? Dan ini gue akan kasih alasan. Ke satu bro ya, lu ini JLC Polaris No Date ini barusan kemarin ada orang yang juga tanya gitu, mendingan beli JLC Polaris No Date ini atau Omega Speedmaster gitu ya. Nah ini pertanyaan lu ini agak mirip-mirip gitu, JLC Polaris No Date atau si Master. Gini bro ya, karena gue kemarin udah jawabin orang gitu ya, jadi ini gue jawabin lagi ya. Sebenarnya alasannya mirip-mirip, tapi ini gue jawabin lagi ya secara singkat aja. Kenapa gue bilang lu ambil si Master Diver? Ke satu, JLC Polaris No Date ini gue udah pernah handle. Itu jamnya menurut gue JLC itu merek jam yang sangat bagus gitu loh. Gue nggak akan bilang JLC jelek apa gimana. Jam ini pun juga gue nggak bilang jelek. Cuman kalau gue disuruh pilih JLC, jam mereka tuh bagusnya bukan di model kayak begini bro, gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau mau beli JLC, jangan ambil yang kayak begini, jangan yang ambil yang lu tanya ini Polaris No Date gitu loh. Itu bukannya yang model kuatnya mereka gitu loh, ngerti gak? Nah, jadi lu ambil yang mana? Lu ambil yang si Master Diver. Kenapa? Karena JLC Polaris No Date ini ya, ini ke satu, lu banding si Master Diver sama JLC Polaris. Si Master Diver itu tuh bener-bener jam diver. Dia tuh bisa nyelam sampai 300 meter. Oh, gue nggak akan nyelam 300 meter. Bukan masalah begitunya. 300 meter apa, tapi maksudnya tuh ini bener-bener jam diver. Jam bener-bener yang lu bener-bener hantam ke laut apa gitu, itu bisa. Tapi kalau JLC Polaris No Date lu nyelam ke laut pakai JLC Polaris No Date, gue nggak tahu ya apa bisa atau enggak gitu loh. Mungkin bisa, tapi gue nggak tahu ya gitu ya. Karena kenapa? Karena si Master Diver itu bener-bener jam buat diver, buat penyelam. Sedangkan JLC Polaris No Date itu cuman kayak jam sport aja gitu, jam sport gitu loh, kayak jam sport hari-harian gitu loh, seperti kayak Rolex Explorer, kayak kira-kira kayak gitu loh. Ini sebenarnya kan saingannya kan Rolex Explorer, JLC Polaris No Date gitu kan. Nah, alasan ke satu ya bro ya, kenapa gue nggak demen sama JLC Polaris No Date dan gue rekomend lu si Master Diver ya, karena JLC Polaris No Date ini ya dia jam sport, tapi dia nggak punya screw down crown gitu loh. Jadi kalau mau berenang pun ya gue nggak ngerasa aman. Jam sport itu harus ada screw down crown menurut gue gitu. Dan ini model ini dia nggak ada screw down crown, itu ke satu kelemahan gitu loh. Kedua, gue udah pernah handle barangnya gitu, gue udah pernah handle jamnya gitu. Dan waktu gue pakai, gue nggak tahu ya, menurut gue nggak terlalu spesial bagaimana gitu loh, biasa aja gitu, nggak terlalu ada karakter gitu. Sedangkan lu kalau ngomong si Master, Omega si Master itu udah menurut gue gimana ya, modelnya juga lebih ikonik gitu loh. Jadi udah lebih ikonik gitu ya. Terus udah gitu si Master itu sendiri banyak ya variannya ya. Gue nggak tahu sih lu mau ambil yang mana gitu ya. Kalau gue sih gue suka yang si Master yang nggak ada tanggal, yang ceramic. Wah itu bagus tuh menurut gue gitu ya. Tapi nggak peduli lah mau ada tanggal kayak nggak ada tanggal, pokoknya antara si Master Diver sama JLC Polaris No Date, gue pilih si Master Diver. Karena ke satu, dia udah water resistance lebih tinggi. Kedua, dia lebih ikonik gitu ya. Terus si Master itu juga ada screw down crown. Si JLC ini dia nggak ada screw down crown gitu loh. Dan udah gitu JLC ini juga yang Polaris ini dulu ya, ini gue ceritain dikit ya. Waktu dia keluarin Polaris Line pertama kali di tahun 2018, itu banyak watch kolektor, watch enthusiast gitu ya, pada sedikit bash, sedikit kayak serang JLC gitu. Karena kenapa? Karena JLC ini kan terkenal kan buat movement kan, jago buat movement. Tapi waktu mereka create line baru, sport line-nya mereka, Polaris ini kan sebenarnya kan sport line-nya JLC gitu ya. Tapi mereka nggak berusaha buat
movement yang baru buat line baru mereka gitu loh. Jadi udah agak males gitu loh. Jadi watch enthusiast ngerasa loh kan apa JLC kan paling jago bikin movement. Kenapa nggak bikin movement baru buat sport line mereka gitu? Tapi malah apa? Malah movement dari master control yang dress watch mereka dicomot, diambil, dimasukin ke JLC Polaris No Date ini. Jadi gimana ya, rasanya tuh kayak kurang gimana ya, kayak kurang berkreasi gitu loh. Dan gue sendiri udah pernah pegang ya jamnya gitu, dan waktu gue handle gitu, gue sih nggak ngerasa suka. Bagaimana sih, bener-bener gue malah gue lebih suka yang JLC Polaris yang ada tanggal. Tapi itu pun nah itu lumayan bagus sih, lumayan bagus gitu loh. Kalau itu gue lebih suka sih gitu ya. Tapi gitu kan lu nggak bukan nanya yang itu ya gitu ya, lu tanya kan ya No Date gitu kan. Itu pun gue suka ya gara-gara karena sedikit mirip sama Memovox gitu, jam alarm JLC. Jadi gue cuma suka secara desain gitu, dan proporsinya menurut gue lebih bagus gitu ya. Tapi pokoknya kalau lu tanya antara si Master Diver sama JLC Polaris No Date, menurut gue lu ambil si Master Diver karena bukan hanya lebih ikonik, udah gitu juga punya screw down crown. Terus udah gitu juga JLC Polaris No Date ini nggak tahu kenapa ya, gue udah lihat deh pokoknya dialnya juga biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu bagus gimana gitu menurut gue. Jadi dan begitu ya, movementnya juga diambil dari dress watch punya movement gitu loh, dimasukin ke ini jam gitu, jam sport. Jadi movementnya movement dress watch tapi dimasukin ke sana. Jadi aduh nggak tahu deh, rasanya nggak tahu ya, lebih solid sih Master Diver lah menurut gua bro gitu loh. Nah udah gitu ya bro, menurut gua ya kalau misalnya lu ambil si Master Diver, bagusnya lagi apa, ini yang terakhir ya, alasan kenapa gua rekomen banget lu ambil si Master Diver. Karena kalau lu ambil si Master Diver, lu kan sekarang udah punya Omega Speedmaster, ya kan? Nah, Omega Speedmaster, lu sandingin sama Omega Speedmaster yang lu udah punya. Lu sandingin sama Omega Seamaster. Itu udah jadi bagus, bro. Itu jadi bagus. Itu pasangan yang bagus gitu loh. Omega itu yang paling terkenal apa? Dia tuh bukan terkenal Globemaster lah apa, enggak. Dia terkenal dua, dia terkenal Seamaster sama Speedmaster. Nah, satu buat air, satu buat udara. Jadi lu punya Seamaster bagus, lu punya Speedmaster udah cover tuh udara, chronograph. Lu ambil Seamaster laut, udah gitu apa? Jam buat jebur gitu, jam diver. Jadi lu dapat diver, lu dapat chronograph, bagus bro. Jadi disandingin sama disandingin sama Omega Speedmaster, lu pun cocok gitu loh Omega Seamaster ini. Jadi aduh menurut gua udah nggak udah jelas banget lah gitu loh, nggak usah ditanya lagi. Jadi udah pasti ambil Seamaster gitu. Dan kalau gua boleh saranin ya, Seamaster itu kan banyak ya bro ya, banyak yang banyak modelnya gitu loh. Kalau gua sih boleh saranin, lu ambil ya Seamaster yang kalau gua ya, gua nggak tahu lu gitu loh. Lu suka yang mana gua nggak tahu, karena kan banyak tuh varian. Nah, warnanya aja banyak banget kan gitu kan. Tapi kalau gua pilih ya, kalau gua misal mau Seamaster, gua mau Omega Seamaster yang nggak ada tanggal, terus yang pakai seramik. Wah, yang 43,5 mm gitu. Walaupun agak sedikit gede ya itu ya. Tapi gua udah pernah lihat, wah itu bagus banget menurut gua tuh, karena dia nggak ada tanggal, jadi simetris banget gitu. Dan kalau misal lu punya itu dan lu sandingin bro sama Omega Speedmaster yang lu punya, aduh mantap dah menurut gua jujur ngomong ya bro, ini gua bener-bener ya berdasarkan hati gua nih ya, ini bener-bener apa yang ada di otak gua nih gua kasih tahu ya belak-belakan. Gua pernah lo berpikir ya, gua mau punya gua sering dah, karena jam itu kan mahal ya bro ya, mahal ya, jam tangan itu kan mahal ya. Sekarang juga harganya udah naik nggak karu-karuan ya. Tapi gue benar-benar pernah punya pikiran gitu ya, aduh udah deh, punya dua aja deh cukup. Speedmaster satu, kedua Omega Seamaster yang tadi gue bilang, yang 43,5 mm yang keramik. Udah, dua-duanya sama-sama Omega, satu Seamaster, satu Speedmaster, satu udara, satu air. Udah gitu dua-duanya nggak ada tanggal, simetris. Dua-duanya warna hitam, simple, keren, dan dua-duanya sama-sama jam sport terkenal dari Omega. Wah udah, mau cukup lah, mau apa lagi gitu loh. Jadi waduh keren banget, dua-duanya juga nggak ada tanggal gitu. Lo bisa punya dua koleksi, two piece collection. Jadi koleksi 2 jam aja, Omega Speedmaster sama Seamaster. Wah itu keren gitu loh, udah representasi Omega bro gitu. Omega tuh terkenalnya bukan Globemaster lah apalah,
apalah. Enggak, Omega tuh yang terkenal apa? Seamaster sama Speedmaster. Udah, that's it gitu loh. Jadi kalau lu sekarang udah punya Speedmaster, udah lo ambil Seamaster gitu loh. Karena itu akan komplement Speedmaster lu dengan sangat-sangat bagus gitu loh. Udah gitu nanti kalau misalnya nanti udah lo apa misalnya nanti mau upgrade lagi, lu tinggal ambil aja dress watch dari Omega. Gitu. Oh, cari deh apa. Wah, dapat lagi apa disanding lagi lu bisa punya koleksi 3 Omega. Wah, keren banget gitu loh. Omega tuh keren loh ya. Gitu. Gue sih suka Omega, jujur yang ngomong gitu loh. Ini Omega tuh kalau lu tanya gue gitu Omega atau Rolex, wah gue sih lebih suka Omega. Menurut gue Omega tuh value-nya tuh jauh di atas Rolex loh. Gitu loh Omega itu. Secara horologi movement sebenarnya mah menurut gue lebih bagus dari Rolex gitu loh, tapi harganya nggak lebih ramah daripada Rolex. Wah, bagus kan gitu loh, makanya jangan menghina Omega ya gitu loh. Jadi oke, jadi gue ringkas ya, antara Seamaster Diver atau si Polaris No Date, jawabannya adalah Seamaster. Karena Seamaster itu satu lebih ikonik, kedua udah gitu JLC ini nggak bagus karena nggak ada screw down crown. Dia water resistance cuma 100 meter. Sedangkan si Master itu 300 meter dan ada screw down crown. Ini benar-benar jam profesional yang benar-benar buat jebur gitu loh. Jadi lebih bagus, sudah lebih iconic, lebih water resistance juga lebih tinggi, ada screw down crown. Nah, JLC Polaris nggak ada. Lalu yang ketiga gitu ya, lu udah punya Speedmaster bro. Jadi kalau ambil si Master itu bakal komplement Speedmaster lu dengan baik gitu lah ya. Jadi kalau lu ambil JLC Polaris ya itu ya kurang gitu ya, nggak cocok gitu loh. Nanti kalau lu mau nih ya, kalau lu demen Jaeger-LeCoultre bro, ini saran gua, lu ambil si Master dulu. Lu ambil si Master, dapat, lu sandingin tuh sama Omega Speedmaster, ya kan? Jadi lu udah punya tuh diver, lu udah punya juga chronograph kan dari Omega, dua-dua udah keren kan. Nanti kalau lu misalnya mau beli lagi JLC Jaeger-LeCoultre, gue saranin lu ambil Reverso. Nah itu baru keren, itu dress watch. Nah, lu kan nggak punya dress watch kan. Nanti lu kalau mau upgrade, lu kalau mau ambil Jaeger-LeCoultre, lu jangan ambil Jaeger-LeCoultre Polaris. Goblok itu nggak bagus. Yang bagus itu kalau lu mau ambil Jaeger-LeCoultre, gue saranin lu ambil Reverso. Karena Reverso itu jamnya unik gitu. Shape-nya itu bentuknya itu persegi panjang gitu loh, unik gitu. Wah, secara horologi juga tinggi gitu ya. Wah, itu Reverso tuh jam yang salah satu jam impian gue tuh gitu. Gue pengen banget suatu hari punya Reverso, dan gue nggak pernah punya Reverso, tapi suatu hari kalau gue sanggup, gue mau beli gitu loh. Nah, kalau lu mau beli JLC, saran gue lu beli JLC-nya Reverso. Itu bisa buat jadi dress watch lu. Nah, keren bro. Kalau lu udah punya Seamaster, lu udah punya Speedmaster, lu pakai JLC Reverso, udah solid tuh. Udah punya diver, udah punya chronograph, udah gitu punya dress watch. Ya udah komplit. Udah udah lengkap. Gitu loh, bagus gitu. Tapi kalau lu beli JLC Polaris, wah jadi kacau tuh. Gitu. Makanya itu yang selalu gue bilang sama orang. Kalau mau beli jam, sedikit berpikir agak ke depan. Dan makanya kalau gue jawab pertanyaan ya, gue tuh kadang-kadang, beli ini atau beli itu, gue selalu bilang, guys, yang mau bertanya ya, beli ini, beli itu, beli ini, mana yang baik. Gini guys, kasih tahu koleksi kalian tuh apa gitu loh. Karena gue tuh orangnya ya, kalau gue beli jam, gue bukan sembarangan beli. Gue udah mulai berpikir ke depan. Oh, nanti gimana ya? Abis beli ini nanti besok disandingin sama apa gitu. Jadi itu suatu hari ya lu bisa bangun yang namanya bangun koleksi gitu. Koleksi itu tuh nggak perlu bilang koleksi sampai berapa puluh jam ya, bukan begitu, nggak usah seperti itu. Tapi kan koleksi lu tuh jadi rounded, jadi jadi solid gitu loh. Koleksi itu kan mungkin bisa 3 jam, bisa 4 jam gitu. Dan kalau bisa waktu lu bangun koleksi itu tuh solid gitu. Cover sebanyak mungkin variasi, cover sebanyak mungkin komplikasi gitu. Nah, makanya jangan cuman berpikirnya cuman satu dimensi aja, tapi berpikir mulai agak ke depan gitu. Nah, kayak begini kan gue udah mulai berpikir langsung tuh. Waktu gue jawab pertanyaan, gue udah mulai berpikir. Kalau lu ambil si Master Diver, lu udah punya diver, lu punya Speedmaster sekarang, punya chronograph. Nah, suatu hari kalau lu mau ambil Jaeger-LeCoultre, lu ambil Reverso. Nah, waktu lu ambil Reverso, Reverso itu jadi dress watch lu. Jadi nanti lu lengkap deh, udah punya diver, punya chronograph, punya Reverso. Jadi
dress watch lo gitu. Lengkap kan. Jadi solid. Koleksi lo langsung solid. Cover banyak apa namanya? Banyak segi gitu loh. Dan lagi pula juga Reverso menurut gue itu secara horologi jauh di atas JLC Polaris No Date yang lo tanya ini gitu. Jadi lupain aja lah JLC Polaris No Date ini. Ini gue nggak rekomend gitu ya. Jadi gitu aja ya bro ya. Jadi antara dua ini Seamaster Diver ya. Lebih ikonik, ada screw down crown, water resistance lebih bagus. Udah gitu lebih bagus disandingin sama Speedmaster lo. Oke, semoga membantu ya bro Dio ya. Ini pertanyaan bagus gitu. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya seperti Bro Dio Fernando ini, langsung aja ya guys ya, komen-komen ya di bawah di YouTube ini ya. Kalau misalnya kalian gua baca gitu dan menarik gitu, gua akan jawab guys gitu. Nggak apa-apa, gua orangnya suka share gitu, dan gua suka jawab pertanyaan seperti ini. Jadi gua berharap gua bisa bantu. Oke, begitu aja ya. Makasih ya guys sudah nonton. Salam Gojam. Nantikan gue di video berikutnya. Kalau kalian bisa suka horologi guys, tolong bantu subscribe ya guys. Oke, bye bye.